Terowongan Lampegan, merupakan terowongan kereta api tertua di Indonesia. Terowongan ini berada di lintas Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang. Tepatnya berada Desa Cimenteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terowongan ini dibangun menembus Gunung Keneng, dengan panjang terowongan mencapai 686 meter. Namun, semenjak terowongan Lampegan ini longsor, panjang terowongan aslinya berkurang. Karena pada saat konstruksi, bagian atas terowongan digali untuk pengecoran ulang, dan selanjutnya ditimbun kembali. Terowongan Lampegan, mulai dioperasikan kembali pada tahun 2014 setelah reaktivasi jalur Sukabumi-Cianjur. Setelah sebelumnya, non-aktif akibat longsor. Terowongan Lampegan sendiri memiliki kode bangunan Hikmat 415, dan termasuk ke dalam wilayah daerah operasional 2 Bandung. Stadsspoorwegen, merupakan perusahaan kereta api negara Hindia Belanda, yang membangun terowongan Lampegan. Pembangunan terowongan Lampegan, berlangsung dalam kurun waktu selama 3 tahun, dari tahun 1879 hingga tahun 1882. Stadsspoorwegen mau tidak mau harus membuat terowongan kereta api, agar jalur bisa tembus hingga ke Bandung. Dikarenakan, antara Sukabumi dan Cianjur, dipisahkan oleh sebuah pegunungan yang tidak mungkin untuk digali. Pada saat itu, belum ada satupun perusahaan kereta api di Hindia Belanda yang pernah membuat terowongan. Jadi, kesulitan dalam tahap pengerjaan terowongan, cukup lumayan sulit, karena belum adanya pengalaman. Kesulitan itu terlihat dari lamanya proses pengerjaan yang memakan waktu mencapai 3 tahun. Tidak hanya itu, peralatan konstruksi pada saat itu masih tergolong sangat sederhana. Alat-alat yang digunakan bukanlah peralatan canggih. Alat yang digunakan hanya berupa cangkul, pahat, dan peralatan sederhana lainnya. Terkadang, jika menemui hambatan seperti bebatuan yang keras, pekerja menggunakan bahan peledak agar bisa melanjutkan penggalian. Sebuah lori pertambangan digunakan sebagai pengangkut material hasil penggalian di dalam terowongan. Material-material terowongan, digunakan untuk pembuatan railbed yang menghubungkan lembahan, agar tidak perlu membangun jembatan yang panjang. Beberapa mitos mengenai terowongan Lampegan, diceritakan secara turun-temurun. Lampegan sendiri, merupakan bukan nama tempat di mana terowongan ini dibangun. Cerita penamaan Lampegan, dibagi menjadi beberapa versi. Versi pertama, nama Lampegan diambil dari perintah Van Beckem selaku mandor terowongan, saat akan mengontrol para pekerja di dalam terowongan. Lamp pegang, yang artinya pegang lampu atau lentera. Versi kedua, nama Lampegan diambil dari teriakan kondektur kereta api saat akan memasuki terowongan. Lampengan, teriakan kondektur agar menyalakan lampu pada kabin. Versi ketiga, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan versi kedua. Di sini, masinis meneriakan kepada petugas di stasiun, agar menyalakan lampu lokomotif yang kebetulan dinyalakan secara manual, sebelum berangkat dan memasuki terowongan Lampegan. Dari versi 1 hingga 3, semuanya karena kesulitan pelafalan dari bahasa-bahasa yang diteriakan pada saat itu. Sehingga orang-orang kita mengenalnya dengan nama Lampegan. Berbeda dengan versi keempat. Nama Lampegan, diambil dari jenis pohon kecil yang memang sudah ada sejak terowongan ini belum dibangun. Setelah mitos penamaan Lampegan, ada mitos lain yang membuat bulu kuduk merinding dibuatnya. Mitos ini diceritakan secara turun-temurun, pasca selesainya pembangunan terowongan Lampegan. Setelah terowongan Lampegan selesai dibangun, para pejabat pada saat itu mengadakan sebuah pesta syukuran, untuk merayakan keberhasilan pembangunan terowongan. Konon, pada waktu itu acara berlangsung meriah, penari ronggeng ternama di wilayah sekitar dipanggil untuk menghibur para pejabat. Salah satu penari ronggeng tersebut bernama Nyi Sadea. Konon, kisah tragis menimpa Nyi Sadea. Setelah acara selesai, Nyi Sadea yang kebetulan rumahnya berada jauh di seberang terowongan, diantarkan oleh cukong-cukong Belanda pada saat itu untuk menyeberangi terowongan. Namun naas, konon semenjak Nyi Sadea masuk terowongan, dirinya tak pernah kembali ke rumahnya, dan tak pernah keluar dari dalam terowongan. Konon, menurut cerita yang beredar, Nyi Ronggeng Sadea, tubuhnya dijadikan tumbal terowongan dengan cara dicor di dalam terowongan. Menurut warga sekitar,
hingga saat ini sering terdengar tangisan misterius dari dalam terowongan Lampegan. Sekian informasi singkat mengenai terowongan Lampegan. Silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih.